Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan pada video kali ini untuk mappingnya itu saya sedikit ubah karena memang eh, menyesuaikan kembali ya dengan SND yang ada pada harga yang ada pada hari kemarin atau pada hari Selasa. Jadi untuk update video hari Rabu ini, untuk mappingnya ini adalah mapping baru, yang dimana mapping ini sudah saya sesuaikan kembali. Dan memang kalau kita perhatikan ya, semenjak dia reject dari area 11878 ya di atas sini, yang di hari Senin dan juga hari Selasa, dia itu turun hingga area 1808 atau terendah di 1805. Lalu kalau kita perhatikan kembali, di area 1805 ini ada area demand yang cukup kuat, dan area demand ini terakhir disentuh itu pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Yang artinya ini adalah area retest ya, sebelum dia benar-benar naik ke harga 1878. Nah, kalau kita perhatikan memang dia sudah break dari area sideway-nya dia. Sebenarnya sideway-nya itu ada di level harga sekitaran sini, ya di 1830 atau 1829 sampai 1878. Jadi memang walaupun dia sideway di area bawahnya terlihat seperti sideway, tapi kalau kita perhatikan di atasnya ini dia coba membuat higher height yang baru. Ya, di sini kita bisa perhatikan tekanan buyer itu ada, tapi belum bisa break dari area sini. Dia belum bisa break dari 1878 yang merupakan support bicop resistennya dia. Karena selama harga berada di atas 1878, kita perhatikan harga itu cenderung untuk melakukan kenaikan ya sampai tertinggi itu di 1919. Jadi selama harga setelah dia break dari area 1878, ya kita lihat di sini nih, dia break dari 1878 dia cenderung turun ke area 1850. Kemudian dia nggak break lagi di sini, dia turun ya, dia turun kembali, lalu di sini dia break ya, dia naik lagi ke sini. Jadi memang harga 1878,6 ini adalah penentu ya kalau misalkan si XAUUSD mau lanjut naik atau tidak. Lalu kalau kita perhatikan kembali ya, untuk harga saat ini di demand area 1805 1808,3, ini juga area demand yang cukup bagus ya untuk kita melakukan aksi buy. Selama dia nggak break dari area ini, maka dia akan membuat tangga naik ya ke sini, melakukan retest kembali di area 1822 ya. Sorry, yang pertama itu 1813 1817 ya, yang pertama di sini, lalu yang kedua itu di 1822,5. Kenapa dia bisa retest ke sini? Karena di sini ada area support become resistant ya. Support ini terbentuk pada tanggal 13 Mei, lalu 17 Mei dan 19 Mei. Kita perhatikan di sini. Lalu di sini dia break, kemudian dia naik kembali, baru dia benar-benar break dari area 1822 ini. Jadi kemungkinan besar kalau dia pullback dari sini ya 1805, 1808, maka target terdekatnya itu ada 1813, kemudian 1817, lalu yang ketiga itu ada di 1822,5. Kalau ini nggak tembus lagi sama dia, maka harga itu akan turun lagi ke bawah ya. Kemungkinan besar akan menembus area ini dengan target pertama itu di 1800 ya atau 1799,4. Lalu yang kedua itu ada di sini terendahnya itu terakhir disentuh tanggal 16 Mei itu di 1878. Jadi ini adalah area target terendahnya dia. Dan penurunan kali ini memang kalau kita perhatikan dari menguatnya si DXY ya. DXY ini naik cukup banyak. Lalu si DXY ini juga berhasil break dari height dia sebelumnya nih. Dari height yang ini. Yang pada tanggal 13 Mei dia break lalu dia naik ke atas dan saat ini DXY itu ada di 105,5. Harga ini terakhir disentuh itu kalau kita perhatikan di sini itu sekitar tahun, nah kita cari dulu di sini, kita tarik ke belakang dulu.
terakhir disentuh itu pada tahun 2002 ya. Sini 2002 nih di 105.5. Jadi memang kalau kita perhatikan si DXY ini harganya untuk saat ini sudah cukup tinggi dan dia benar-benar reject di area uh, resisten di 100 ya, di 105.5 ini dengan resisten selanjutnya itu ada di 106.1 dan tertingginya itu ada di 107.3 dan ini semua ada pada tahun 2022 kalau kalian perhatikan di sini. Yang bagian sini tahun 2022 semua. Tahun 2002 nih di sini. Oke, ini memang si DXY ini sudah menyentuh area 2002 punya harga. Dan kalau kita perhatikan secara uh, pergerakan, ini masih sesuai dengan pergerakan video yang sebelumnya, di mana dia akan retest dulu ke bawah. Dan memang pada video sebelumnya juga saya katakan ya, kalau si DXY ini turun hanya untuk melakukan koreksi saja, sedangkan untuk daily-nya itu tetap dia akan melanjutkan kenaikan. Dan kalau kali ini kita perhatikan sini ada shooting star, tapi ini belum terkonfirmasi nih karena shooting star ini belum bisa break dari low yang ini. Jadi minimal dia harus bisa break dari low yang ini ya, dari harga 105.18 baru dia bisa turun lagi ke bawah. Jadi selama dia tidak break dari area low yang ini, ya low yang 105.18, maka dia akan lanjut naik ke atas dengan target terdekatnya itu ya kurang lebih di 105.800. Yang artinya nanti si DXY XAUUSD ini akan semakin turun dan kemungkinan besar kalau misalkan DXY break dari 105.5, si XAUUSD ini juga akan break dari sini dan akan menyentuh level target pertama di 1800 ya. Kemudian yang kedua itu ada di sini 1787 ya. Welcome to 17xx lagi. Kemudian ya kalau misalnya kita perhatikan kalau si XAUUSD ini mau naik artinya si DXY-nya juga harus retrace ya ke bawah ya. Yang artinya DXY juga harus bisa break dari 105.18 dan melakukan retest kembali di area sini supply zone-nya dia yang saat ini sudah menjadi demand zone-nya di 104.7 sampai 105. Nanti si XAUUSD ini akan bisa break dari 1822.59 atau poin 60. Nanti kalau dia break dari sini, kita bisa tunggu ya, dia pasti akan tes kembali ke 1829.3 sampai 188.8. Dia akan retest dulu di sini, kalau dia break, dia retest di sini, dia akan naik kembali ke atas dengan target terdekatnya itu di 18. Pertama itu ada di 1840, ya 1838, 1840. Lalu target keduanya itu ada di sini, 845. Ini terdekatnya, ini terjauhnya. Karena di sini kalau kita perhatikan juga ya, harga itu selama di bawah 1845 itu susah untuk naik ke atas dan cenderung dia di reject turun ke bawah. Tapi ketika dia bisa break dari 1845 ini, ya dia itu langsung lanjut naik ke atas dengan retest target terdekatnya itu di 1860 yang ada di sini. Yang pertama itu 1853, lalu yang kedua itu ada di 1858 dan 1860 yang terakhir. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Tapi kalau untuk saat ini, ya untuk hari ini tanggal 15 si XAUUSD saya akan coba fokus buy selama dia tidak break dari 108.5 sama 108.3 ini. Tapi kalau dia break dari sini, maka saya akan tunggu di 1800 yang di sini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, mohon maaf. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya mengenai XAUUSD untuk hari ini tanggal 15 ya, hari Rabu. Kalau kalian ada masukan lain atau misalkan kalian ada pandangan lain, tidak masalah kalian tambahkan di kolom komentar saja. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.